Polemik ijazah Mulyono tentang dokumen, kepercayaan publik, dan ketakutan akan chaos. Mulyono kembali menghadapi sorotan publik. Bukan karena kebijakan strategis atau langkah politik besar yang ia ambil sebagai kepala negara, melainkan karena sesuatu yang sangat personal. Ijazah, isu ini, yang tampak sederhana dan administratif, di permukaan justru mengandung lapisan makna yang jauh lebih dalam. Sebuah dokumen pendidikan yang bagi banyak orang hanya berfungsi sebagai bukti kelulusan, kini menjadi simbol yang syarat muatan politik dan psikologis. Ia mencerminkan bukan hanya legitimasi legal dalam pencalonan presiden, tapi juga menjadi cermin kepercayaan rakyat terhadap sosok yang mereka pilih. Di tengah masyarakat yang semakin digital dan penuh skeptisisme, transparansi atas hal sekecil apapun bisa menentukan reputasi. Ijazah Mulyono telah menjadi tolok ukur tentang sejauh mana negara bersedia membuka diri kepada warganya dan seberapa kuat sistem demokrasi kita. Meski Mulyono telah menjalani 2 periode sebagai kepala negara dan proses pencalonannya melewati berbagai tahap verifikasi administratif, isu keaslian ijazahnya tetap hidup dan bahkan semakin diperbincangkan. Tidak sedikit pihak yang menganggap polemik ini sudah usang. Namun nyatanya ia muncul kembali ke permukaan karena satu pernyataan kontroversial dari kuasa hukum Mulyono. Dalam sebuah pernyataan kepada media, kuasa hukum menyebut bahwa membuka ijazah asli ke publik berpotensi menimbulkan kekacauan sistem. Pernyataan ini langsung menyulut diskusi di berbagai kalangan, dari akademisi, aktivis, hingga masyarakat awam. Alih-alih meredam polemik, ucapan tersebut justru membuka ruang spekulasi baru. Banyak yang menafsirkan bahwa jika tidak ada yang perlu disembunyikan, maka seharusnya tidak ada alasan untuk tidak membuka dokumen tersebut. Dalam konteks demokrasi, sebuah pernyataan bisa lebih berbahaya daripada kebijakan, terutama jika memancing kecurigaan publik yang sudah lama tertahan. Kalau kepala negara bisa diminta menunjukkan ijazah asli ke publik, bagaimana dengan DPR, kepala daerah, polisi, bahkan warga biasa? Ini bisa menciptakan kekacauan sistem, kata Yakub Hasibuan, kuasa hukum Mulyono. Ia menyampaikan hal ini sebagai alasan mengapa dokumen itu tidak bisa dibuka sembarangan. Tapi di mata publik yang semakin terlatih untuk bersikap kritis, justru pernyataan ini menjadi bahan bakar untuk mempertanyakan niat di balik ketertutupan tersebut. Mengapa transparansi diposisikan sebagai ancaman? Padahal di banyak negara demokratis, keterbukaan adalah prasyarat utama legitimasi publik. Disinilah masalah mulai bergeser. Dari soal keaslian ijazah menjadi soal cara negara merespons tekanan. Yakub mungkin bermaksud melindungi privasi kliennya dan stabilitas kelembagaan. Namun dalam realitas politik yang syarat kecurigaan, tiap kata bisa diinterpretasi sebagai tanda bahwa ada yang disembunyikan. Ini yang kemudian membuat pernyataan hukum justru menciptakan kegaduhan baru. Kutipan dari kuasa hukum itu langsung menjadi tajuk utama berbagai media nasional, memunculkan kembali debat publik yang sempat mereda. Banyak kalangan, terutama dari dunia aktivisme dan jurnalisme independen, menyatakan bahwa pemerintah terlihat terlalu defensif dalam menghadapi isu ini. Semakin banyak klarifikasi yang bersifat menahan, semakin banyak pula asumsi yang berkembang. Di era digital saat ini, publik tidak lagi sabar menunggu proses hukum berjalan. Mereka ingin visual, data, dan transparansi yang kasat mata. Membatasi informasi hanya akan memancing berkembangnya opini liar, hoax, dan framing yang sulit dikendalikan. Maka pertanyaannya bukan lagi tentang benar atau tidaknya ijazah itu, melainkan tentang bagaimana negara menghadapi keraguan rakyat. Apakah akan terus menutup diri dan berharap isu ini padam sendiri, atau mengambil langkah terbuka demi memulihkan kepercayaan yang mulai rapuh? Inilah ujian komunikasi publik yang sesungguhnya. Di sisi lain, lembaga-lembaga resmi seperti Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa ijazah Mulyono telah melalui uji forensik dan dinyatakan asli. Dokumen tersebut diklaim telah diperiksa oleh tim ahli forensik dokumen dan hasilnya menyatakan tidak ada kejanggalan. Universitas Gadjah Mada, tempat Mulyono menempuh pendidikan, juga turut memberi klarifikasi. Mereka menegaskan bahwa seluruh arsip akademik atas nama Mulyono tersimpan rapi dan sah. Bahkan, salah satu dosen senior yang pernah mengajar Mulyono mengonfirmasi bahwa ia memang pernah menjadi mahasiswa dan dikenal sebagai pribadi yang sopan dan rajin, meski prestasinya biasa saja. Sayangnya, klarifikasi ini tidak serta-merta menghentikan perdebatan. Di ruang publik, kepercayaan tidak dibangun hanya dari institusi, tetapi dari persepsi massa. Sekuat apapun otoritas akademik dan hukum berbicara, bila tidak dibarengi dengan keterbukaan visual, kepercayaan itu bisa tetap goyah. Namun sebagian masyarakat merasa bahwa semua pernyataan resmi itu belum cukup. Mereka meminta bukti visual yang dapat diakses secara terbuka dan langsung diverifikasi oleh publik. Dalam era keterbukaan informasi,
Sikap diam atau tertutup justru memicu asumsi negatif. Apalagi dengan tingkat literasi media yang tidak merata, ruang bagi hoax framing politis dan spekulasi liar sangat terbuka. Beberapa tokoh oposisi menyebutkan bahwa klarifikasi dari lembaga resmi saja tidak cukup meyakinkan, karena publik butuh melihat langsung, bukan hanya mendengar. Ini bukan semata soal ijazah, tapi soal siapa yang dipercaya publik dalam menyampaikan kebenaran. Ketika lembaga hukum dianggap tidak netral oleh sebagian orang, maka satu-satunya pembuktian yang diterima adalah transparansi total. Dalam konteks ini, keterbukaan menjadi lebih dari sekadar sikap moral. Ia adalah strategi bertahan dalam krisis kepercayaan. Apa yang dulu cukup hanya dengan pernyataan resmi, kini dituntut harus visual, viral, dan bebas dari batasan institusi. Rocky Gerung, pengamat politik yang sering menyampaikan kritik tajam terhadap pemerintahan Mulyono, secara terbuka menyebut bahwa alasan yang digunakan oleh kuasa hukum yakni takut terjadi chaos jika ijazah asli ditampilkan adalah argumen dungu. Menurutnya, jika dokumen itu memang sah dan tidak ada yang disembunyikan, maka menunjukkan kepada publik seharusnya menjadi langkah pembuktian, bukan ancaman. Dalam sebuah program televisi nasional, Rocky mengatakan bahwa transparansi adalah ujian integritas, dan pemimpin yang berani jujur dalam hal paling dasar seperti ijazah akan menciptakan presiden moral yang baik bagi demokrasi Indonesia. Ia menambahkan bahwa rakyat sudah cukup dewasa untuk menilai bukti, dan ketertutupan hanya memperbesar kecurigaan yang seharusnya tidak perlu ada. Pernyataan Rocky mendapat respons beragam, dipuji oleh para aktivis, namun dianggap provokatif oleh sebagian pendukung pemerintah. Meski demikian, argumen utamanya tetap mengena. Keterbukaan bukan kelemahan, tapi kekuatan moral di tengah badai politik. Polemik ijazah ini tidak terjadi dalam ruang hampa. Ia hadir di tengah suasana politik nasional yang memanas. Tahun 2025 adalah tahun yang sangat penting. DPR tengah membahas revisi besar terhadap Undang-Undang TNI yang berpotensi mengubah struktur kekuasaan militer. Di saat yang sama, pemindahan tahap 2 ibu kota negara IKN juga menjadi sorotan karena menelan anggaran besar dan menuai pro kontra. Belum lagi kontestasi pilkada serentak di berbagai daerah yang memicu perebutan pengaruh. Dalam konteks seperti ini, isu sekecil apapun bisa menjadi alat untuk melemahkan lawan politik. Isu ijazah Mulyono, meski secara teknis adalah masalah administratif, menjadi sangat politis karena menyentuh legitimasi presiden. Beberapa pengamat menyebut bahwa kubu oposisi memang sengaja memanfaatkan celah ini sebagai simbol perlawanan. Mereka menyadari bahwa menyerang hal paling pribadi justru bisa menimbulkan dampak psikologis dan citra yang lebih luas dari sekadar angka elektoral. Demonstrasi yang terjadi pada 15 April di Yogyakarta dan Solo menunjukkan bahwa isu ini bukan sekadar debat di media sosial, tapi telah bergerak ke jalanan. Mahasiswa dari berbagai universitas turun ke jalan, menyerukan keterbukaan dokumen akademik milik Mulyono. Mereka menyatakan bahwa sebagai warga negara, mereka berhak tahu dan melihat bukti asli dari dokumen yang selama ini diperdebatkan. Aksi mereka berlangsung damai, namun penuh tekanan simbolik. Di Solo, demonstrasi bahkan digelar di depan rumah pribadi Mulyono, sesuatu yang jarang terjadi dan mencerminkan ketegangan sosial yang semakin tinggi. Sementara itu, pihak UGM tetap menyatakan bahwa mereka telah melakukan verifikasi dan tidak punya kewajiban untuk membuka dokumen ke publik secara massal. Di sisi pemerintah, penjelasan hukum terus diulang, tapi tuntutan visualisasi semakin kuat. Inilah titik di mana prosedur hukum berbenturan dengan ekspektasi politik dan tekanan moral dari generasi muda yang menuntut keterbukaan penuh. Kini, masyarakat berada di titik persimpangan. Di satu sisi, mereka diajarkan untuk percaya pada proses hukum dan institusi negara. Namun di sisi lain, persepsi publik yang dibentuk oleh media sosial, tokoh-tokoh kritis dan ruang opini daring terus menekan dan menciptakan ketegangan baru. Dalam sistem demokrasi yang sehat, kedua elemen ini seharusnya saling melengkapi. Hukum memberi dasar, publik memberi pengawasan. Tapi dalam realitas Indonesia hari ini, ketimpangan informasi, krisis kepercayaan, dan kebiasaan menyimpulkan tanpa data seringkali membuat ruang dialog menjadi sempit. Ketika pemerintah defensif, publik mengira ada yang disembunyikan. Ketika publik agresif, pemerintah menganggap mereka tidak rasional. Dilema ini memperlihatkan bahwa krisis bukan hanya pada dokumen, tapi pada mekanisme komunikasi dan keteladanan. Moral, jika tak segera diredakan, pertanyaan tentang ijazah Mulyono akan terus menjadi simbol dari pertarungan yang lebih besar. Apakah negara ini benar-benar milik rakyat, atau hanya milik narasi hukum yang eksklusif? Negara ini sedang diuji, ujar Damar Laksana, Direktur Lembaga Studi Demokrasi Indonesia,
dalam sebuah wawancara mendalam yang ditayangkan oleh saluran berita independen. Ia menjelaskan bahwa polemik ijazah ini sebetulnya bukan hanya tentang validitas dokumen, tetapi tentang kesehatan demokrasi secara keseluruhan. Ketika rakyat mulai kehilangan rasa percaya pada institusi resmi seperti pengadilan, universitas dan lembaga pemerintahan, maka negara berada di tepi krisis legitimasi. Damar menegaskan bahwa transparansi bukan hanya kewajiban teknis, tapi merupakan fondasi etika politik yang tak boleh diabaikan. Jika negara gagal menjawab keraguan publik dengan jujur dan terbuka, maka ruang itu akan diisi oleh narasi alternatif, entah yang rasional atau yang penuh teori konspirasi. Kita sedang menyaksikan pergeseran, katanya, dari demokrasi prosedural ke demokrasi persepsi, dan ini bisa berbahaya kalau tidak dikelola dengan bijak. Suaranya tenang, namun isi pesannya tajam, seolah menggambarkan realitas bangsa yang tengah gamang menghadapi ujian kepercayaan. Mulyono sendiri belum pernah memberikan pernyataan langsung tentang polemik ini. Dalam setiap kesempatan publik, ia tampak menghindari pertanyaan dari wartawan, atau cukup menjawab dengan kalimat normatif bahwa segala proses hukum sudah berjalan sebagaimana mestinya. Bagi sebagian pengamat, sikap ini mencerminkan kepercayaan penuh Mulyono pada sistem hukum yang telah mengesahkan keabsahan dokumen tersebut. Namun bagi sebagian lain, diamnya Mulyono justru dianggap sebagai bentuk penghindaran, bahkan pelecehan terhadap hak publik untuk mendapatkan kejelasan. Dalam konteks komunikasi politik, ketidakhadiran suara langsung dari seorang pemimpin dalam isu yang menyeret nama baiknya adalah celah besar yang mudah diisi oleh tafsir, praduga, dan opini liar. Ada yang menilai ia memilih diam karena sadar bahwa apapun yang dikatakannya tak akan mampu mengubah persepsi yang sudah terbentuk. Namun sejarah tidak mencatat alasan diam, yang dicatat adalah keberanian atau ketakutan dalam menghadapi rakyatnya sendiri. Kasus ijazah Mulyono telah menjelma menjadi lebih dari sekadar urusan akademik. Ia kini menjadi simbol dari berbagai pertanyaan yang lebih luas. Apakah negara masih menjunjung tinggi keterbukaan? Apakah hukum dan kepercayaan publik masih bisa bertemu di satu titik? Apakah pemimpin di era digital dapat terus bersembunyi di balik formalitas birokrasi? Ketika satu lembar dokumen bisa mengguncang kepercayaan publik, kita sedang menyaksikan bagaimana sesuatu yang kecil bisa memiliki dampak politik besar jika negara gagal merespons dengan bijak. Mulyono mungkin akan bertahan secara hukum, tapi, apakah ia akan bertahan secara moral di mata rakyat? Pertanyaan itu masih terbuka. Sejarah akan menilai bukan hanya keaslian dokumen, tapi bagaimana sebuah bangsa menyikapi perbedaan antara fakta, persepsi, dan kejujuran. Karena pada akhirnya, kekuasaan bukan hanya tentang legalitas, tetapi tentang legitimasi yang lahir dari rasa percaya.